Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 4. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita belajar pada pagi hari ini, marilah kita membaca doa sebelum belajar. Dimulai dari ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sebelum kita memasuki materi pelajaran pada pagi hari ini, Budita ingin bertanya, apakah hari ini anak-anak sudah membantu orang tua beribadah dan berdoa? Ya, hebat bagi yang sudah melaksanakannya. Bagi yang belum, silakan anak-anak melakukan perbuatan tersebut karena akan mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan tetap semangat belajar di rumah ya. Di hari Rabu ini bersama Budita kita akan belajar tentang kisah keteladanan Nabi Dzulkifli alaihi salam. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu dengan menyimak video yang akan Budita berikan, Budita harapkan anak-anak mampu yang pertama mengetahui kisah keteladanan Nabi Dzulkifli alaihi salam, dan yang kedua anak-anak mampu menceritakan kisah keteladanan Nabi Dzulkifli alaihi salam. Diikuti dengan baik ya anak-anak. Nabi Dzulkifli alaihi salam memiliki nama asli yaitu Bashar. Nabi Dzulkifli adalah putra dari Nabi Ayub alaihi salam. Seperti ayahnya, ia juga mempunyai sifat yang sabar dan teguh serta taat beribadah. Nabi Dzulkifli alaihi salam memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sangat tinggi. Suatu ketika, seorang raja yang bernama Ilyasa atau Nabi Ilyasa mengumpulkan rakyatnya dengan niat untuk menyerahkan tahtanya karena telah berusia lanjut. Sang raja pun mengumumkan 3 syarat. Barang siapa yang sanggup berlaku sabar dalam keadaan apapun, kemudian jika siang berpuasa dan jika malam beribadah, maka ia akan diangkat menjadi raja. Tak seorang pun berani menyatakan kesanggupannya. Akhirnya, anak muda bernama Bashar mengacungkan tangan dan berkata, "Saya sanggup tuanku." Sejak saat itulah ia dipanggil Dzulkifli, yang artinya memiliki kesanggupan. Nabi Dzulkifli alaihi salam kemudian diangkat menjadi raja. Pada masa kepemimpinannya, ia berjanji kepada rakyatnya untuk menjadi hakim adil dan orang yang sabar. Di waktu malam, ia beribadah, dan di waktu siang ia berpuasa. Ia melakukan sholat 100 kali dalam sehari. Tidurnya di waktu malam pun hanya sebentar. Keteguhan hati Nabi Dzulkifli membuat iblis tidak senang. Iblis pun berusaha untuk membuat Nabi Dzulkifli marah. Iblis menyamar menjadi seorang laki-laki tua dan mengadu kepada Nabi Dzulkifli bahwa dia telah dianiaya. Akhirnya, Nabi Dzulkifli menyuruhnya untuk datang ke persidangan. Akan tetapi, pada waktu persidangan, laki-laki tua jelmaan iblis tersebut sengaja tidak kunjung datang. Namun ketika Nabi Dzulkifli istirahat, laki-laki tua tersebut datang lagi dan kembali mengadukan nasibnya. Nabi Dzulkifli pun memerintahkan kembali laki-laki tua tersebut untuk datang pada saat persidangan. Setelah itu, Nabi Dzulkifli memerintahkan pengawal untuk melarang siapa saja mengganggunya ketika beristirahat. Para pengawal pun memperkuat penjagaan. Akan tetapi, laki-laki tua tersebut kembali berhasil menyelinap masuk. Akhirnya, para pengawal pun sadar bahwa ia bukanlah manusia biasa. Godaan iblis untuk membuat Nabi Dzulkifli marah ternyata tidak berhasil. Akan tetapi, kesabaran Nabi Dzulkifli kembali diuji dengan keengganan rakyatnya ketika diperintah untuk maju ke medan perang. Rupanya, rakyatnya takut mati sehingga tidak mau pergi berperang. Mereka akan ikut berperang jika Nabi Dzulkifli menjamin keselamatan mereka. Akhirnya, Nabi Dzulkifli pun berdoa untuk keselamatan rakyatnya. Allah pun mengabulkan doa Nabi Dzulkifli sehingga tidak ada satupun rakyatnya yang mati ketika berperang.
Setelah itu, Nabi Zulkifli pun senantiasa memimpin rakyatnya dengan adil. Dan hingga wafatnya, Nabi Zulkifli tetap memegang teguh janjinya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah kisah Ismail, Idris, dan Zulkifli. Semua mereka termasuk orang-orang yang sabar. Kami telah memasukkan mereka ke dalam rahmat kami. Sesungguhnya mereka termasuk orang-orang yang soleh. Quran Surat Al-Anbiya ayat 85-86. Itu tadi kisah tentang Nabi Zulkifli alaihi salam. Setelah anak-anak mendengarkan video tadi, Budita ingin bertanya, kira-kira keteladanan apa ya yang patut kita contoh dari kisah Nabi Zulkifli alaihi salam? Ya, hebat. Keteladanan yang patut kita contoh yaitu kita harus senantiasa bersabar dan tidak cepat marah. Seperti saat musim pandemi ini, anak-anak harus sabar dalam belajar bersama Bunda di rumah ya. Untuk kegiatan selanjutnya, silakan anak-anak mengerjakan yang pertama, lembar kerja yang telah Budita persiapkan. Dan yang kedua, silakan anak-anak menceritakan kisah keteladanan Nabi Zulkifli alaihi salam dengan di video, lalu hasil video diupload di Google Classroom. Mari kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Banyak salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.